1, 2, 3. Tokecang meladen di tosno. Alun kacang sapariu kosong. Tokecang meladen di tosno. Alun kacang sapariu kosong. Ada istri masih git, mencaak nating lana. Ayah istri jangkung alit, karena di napipina. Mantap. Tepuk tangan yang lain. Ya. Nyok kita nonton ondel-ondel nyok. Nyok kita ngarap ondel-ondel nyok. Ondel-ondel ade anaknya boy. Anaknya tidur-tiduran soy. Bapak ondel-ondel ngibing ser. Ngarah pengantin Disney. Iya pengantin Disney. Nyok. Ondel-ondel ade anaknya boy. Anaknya ngibing ketiduran soy. Bapak ondel-ondel ngibing ser. Ngarap pengantin disunatin ser. Goyang asyik edut-edutan dut. Edan igel-igelan gel. Plak-plak-plak-plak-plak. Nyundang nyaring di tepak. Yang iri nyundang pada surak-surak. Selesai? Masya Allah. Semur tahu dan atau telur dengan sambal kacang dan serta gorengannya juga sama seperti nasi ulam, beda ini nasi ulam ditambahkan dengan segelas kelapa. Dan di sini ada pendampingnya yaitu beet letok dan kue kembang goyang goyang yang ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan presentasikan dodol. Ini dia dodol. Dodol merupakan makanan klasik dari zaman
kandungan gizi yang harus ada dalam dodol yaitu protein. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3, 4. Nyo kita nonton ondel-ondel nyo. Nyo kita ngarap ondel-ondel nyo. Ondel-ondel are anak ngewur. Anaknya nada keigelan sur. Nyak babe ondel-ondel ngibingki. Ngarap pengantin disunatin cie. Nyak nonton pade kegirangan ora oe. Ikut ngarap iring-iringan. Padu-padu papa-papa gendang nyaring di tepak. Nyak nonton girang pade surak-surak. Tangan disenjailin pale anak ondel-ondel. Tarik buntungan rambut kebakaran. Anak ondel jencikrakan. Palingnya nyale berkobaran. Nyak nonton pade kebingungan. Disiramin air comberan. Padu-padu papa-papa gendang nyaring di tepak. Nyak nonton girang pade surak-surak. Tangan disenjailin pale anak ondel-ondel. Tangan buntungan rambut kebakaran. Anak ondel-ondel jencikrakan. Palingnya nyale berkobaran. Nyak nonton pade kebingungan. Disiramin air comberan. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 2 mempresentasikan makanan khas Jawa Timur. Dan di sini ada memiliki pembuka, inti, penutup, cemilan, dan minuman. Awal-awal dari makanan pembuka, kami mempresentasikan tahu campur. Tahu campur adalah makanan khas yang berasal dari Kabupaten Lamongan. Dan di sini merupakan bahan-bahannya protein memiliki kikil sapi dan tahu goreng sebagai protein, terus mie kuning dan perkedel singkong sebagai karbohidrat, dan seratnya kami mempunyai toge dan selada air. Dan tahukah kamu jika kalau kita memakannya secara rutin katanya bisa mengurangi karbohidrat, tapi jika dimakan terlalu banyak bisa mengakibatkan yang tidak bagus juga. Selanjutnya kita memiliki makanan 15. Kita coba saya akan menjelaskan makanan inti yaitu rawon. Rawon lagi rawon terdiri atas potongan daging yang direbus dalam yang terbuat dari buah dan yang dicampur rempah-rempah. Buah yang hitam pekat itu menjadi ciri khas rawon. Rawon biasanya disajikan dengan nasi, telur asin, toge, dan sambal. Dari berbagai sumber, makanan ini sudah ada sejak abad ke-17 dan sangat dekat dengan kuliner Tionghoa. Kandungan gizi pada masakan ini lengkap, mulai dari karbohidrat, protein, serta tahu. Selain karbohidrat dan protein, ada juga serat dari daun seledri dan daun bawang. Dengan hasil apa? Satu. Salam dulu. Salam. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ryan, boleh mempresentasikan nasi uduk? Boleh. Nasi uduk adalah makanan khas Betawi yang dibawa ke Batavia dari pendatang Jawa pada tahun 1628. Nasi uduk adalah hidangan nasi yang diaron dan dikukus dengan pala dan dibumbui dengan kayu manis, serai, merica, dan daun jeruk.
uduk adalah pertama menjadi sumber energi karena nasi uduk mempunyai karbohidrat yang cukup untuk menjadi penyokong energi. Yang kedua, untuk bisa mengontrol gula darah jika memakannya dengan sesuatu yang banyak protein seperti telur, ayam atau ikan. Nasi uduk dapat ditemukan di setiap sudut kota Jakarta. Nasi uduk pertama kali ditemukan oleh Sultan Agung Mataram. Sudah. Apa adalah makanan khas Betawi? Cemilan khas Betawi yang terdiri oleh tepung, mentega, susu, atau gula. Makan kelapa pada dasarnya diduga sebagai akulturasi kuliner dari masyarakat Tionghoa di Jawa Kalimantan Timur. Saya akan melanjutkan penjelasan dari tentang asinan Betawi. Dari asinan Betawi ada banyak antaranya sayur kol dari konsumsi dari konsumsi asinan Betawi adalah mengurangi risiko seperti obat awet muda alami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas 6A kelompok daerah Jawa Timur ingin mempresentasikan tentang makanan, minuman, pakaian adat, serta lagu khas daerah Jawa Timur. Makanan yang ingin kami presentasikan antara lain makanan pembuka seperti serabi dari Lamongan, onde-onde dari Kediri, dan wingko babat dari Lamongan. Untuk itu dan makanan utamanya adalah rawon dari Ponorogo dan makanan penutup adalah es buto ijo dari Kediri. Setelah itu saya persilakan teman-teman saya untuk mempresentasikan makanan dan minuman serta kandungan yang ada di dalamnya. Dan baju adat yang kami pakai saat ini adalah baju adat Marlena yang berasal dari Madura. Untuk itu saya persilakan Bilkis untuk menerangkan serabi, wingko babat, dan onde-onde. Wingko babat adalah makanan khas Jawa Timur. Wingko babat terbuat dari tepung ketan, kelapa parut. Wingko babat berbentuk bundar dan empuk. Wingko babat sebenarnya berasal dari Lamongan. Wingko babat kandungan gizi wingko babat adalah karbohidrat 47,9%, protein 18,9%, dan lemak 9,88%. Itulah wingko babat. Dan di sini ada onde-onde. Onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Jawa Timur. Onde-onde pertama kali dibawa oleh pedagang Tiongkok ke Nusantara pada tahun 1300 sampai 1500 Masehi. Dibawa oleh Laksamana Cengho dari dinasti Ming. Di Indonesia, onde-onde berisi kacang hijau dan memiliki rasa sedikit perih. Onde-onde biasanya disajikan di syukuran rumah. Onde-onde pertama kali dibawa ke Nusantara pada era Kerajaan Majapahit. Manfaat onde-onde adalah
meningkatkan kesehatan tulang, menurunkan kolesterol, menurunkan tekanan darah. Di sini kita punya serabi. Serabi berasal dari lamongan. Manfaat serabi adalah menurunkan karbohidrat bagi tubuh. Bahan-bahan untuk membuat serabi adalah tepung beras, pandan, gula, vanila, dan garam. Itulah wingko babat, onde-onde, dan serabi. Selanjutnya adalah garam. Jenis makanan khas Jawa Timur, salah satunya adalah rawon. Asal muasal sajian rawon diyakini dari kota Surabaya, ibu kota Jawa Timur. Terutama disajikan sebagai plebeyan itu segera menjadi favorit di kalangan bangsawan dan dengan cepat menjadi populer. Bahan-bahan rawon berisi daging dengan campuran kuah berwarna hitam. Kuah pada rawon berisi rempah-rempah seperti bawang merah, bawang putih, lengkuas, ketumbar, jahe, kunyit, dan cabai. Tambahan asam jawa dan biji keluak menjadi ciri khas dari makanan rawon. Bahan-bahan alami makanan rawon adalah daging sapi, rempah-rempah, dan kacang-kacangan yang mengandung nutrisi yang tinggi. 1, 2, 3. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, hari ini kita akan mempresentasikan beberapa makanan khas Jawa Barat. Dengan penuh kebanggaan dan semangat untuk mengeksplorasi kekayaan Nusantara, mari kita mulai perjalanan kita untuk menjelajahi ragam cita rasa yang unik dari makanan khas Jawa Barat. Selamat datang dalam presentasi kita tentang hidangan-hidangan yang istimewa yang telah menjadi ciri khas dan warisan budaya yang tak ternilai dari daerah ini. Ayo, bentar. Ini pada keluar aja. Boleh yuk. Makanan tradisional pertama adalah cireng. Cireng adalah camilan favorit khas Jawa Barat yang tercampur dalam tepung tapioka, yang dibuat menjadi bola-bola kecil dan digoreng hingga matang. Merasakan lezatnya teksturnya di luar dan lembutnya di dalam. Cireng biasanya juga disajikan dengan saus pedas. Salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari grup 6H ingin menjelaskan makanan, minuman, baju khas daerah Betawi. Silakan Kanza. Perkenalkan, nama saya Kanza. Hari ini saya akan menjelaskan kue talam dan soto Betawi. Sebagai etnis Betawi, membentuk dari beragam proses akulturasi budaya, misalnya Melayu, Sunda, Bugis, hingga Jawa. Sedikit demi sedikit, budaya Betawi membentuk jati dirinya sendiri, bukan hanya kesenian, melainkan juga makanannya. Cita rasa yang dimiliki Betawi adalah asin, gurih, juga manis, yang semuanya merupakan hasil dari perpaduan beberapa negara yang pernah singgah dan meninggalkan jejak budayanya.
Arti dari salah satu kue khas Betawi adalah kue talam hijau. Arti dari kata kue talam yaitu dari kata kue berasal dari kata Hokian koe. Sedangkan arti kata talam karena kue ini diletakkan di loyang yang berbulat tak berkaki yang dikenal dengan nama talam. Soto Betawi itu adalah salah satu makanan khas Betawi yang sangat populer. Yang pertama mempopulerkan soto Betawi adalah Li Bunpo di Kemanggisan. Soto Betawi menjadi salah satu hidangan pembuka sebagai masyarakat Betawi. Silakan Gita untuk menjelaskan makanan selendang mayang dan roti buaya. Oke, jadi saya presentasikan tentang selendang mayang dan roti buaya. Jadi selendang mayang ini sudah ada sejak masa kolonial Belanda dan menjadi minuman kegemaran pastinya masyarakat Betawi serta orang-orang Belanda pada saat musim panas. Nama es selendang mayang juga tak lepas dari cerita rakyat si Jampang Mayangsari dengan tokoh Mayangsari yang terkenal cantik. Nama mayang kemudian menjadi nama dari minuman ini karena tata warna dan komposisi es selendang mayang yang terlihat cantik. Nah, dan nama selendang juga terdapat karena tekstur kue lapis yang lemah, lebar, gemulai layaknya selendang. Dan selendang mayang ini juga kaya akan karbohidrat karena juga ini kayak dibuat dengan tepung terigu dan juga gula. Selanjutnya saya akan presentasikan tentang roti buaya ini. Jadi roti buaya ini bermula ketika bangsa Eropa ke Batavia pada zaman dahulu. Bangsa Eropa dahulu mengungkapkan perasaan mereka terhadap lawan jenisnya menggunakan bunga. Tak mau kalah, masyarakat pribumi pun menjadi cara simbolan untuk mengungkapkan perasaannya kepada pasangan mereka. Kala itu, Jakarta memiliki 13 sungai yang mengalir lebar. Masyarakat dan masing-masing sungai tersebut ada buaya. Masyarakat Betawi pun mengetahui bagaimana pola hidup buaya yang hanya kawin sekali seumur hidupnya. Dan itu pun yang dijadikan untuk kesimbolan buaya, karena buaya juga tidak akan menikahi buaya lain walaupun juga pasangannya mati maupun menghilang. Nah, makanya itu mengapa di acara pernikahan Betawi ada roti buaya untuk kesimbolan kesetiaan mereka dan hubungan mereka yang agar mereka saling mencintai sampai akhir hayat hidupnya ataupun sampai mereka mempunyai cincin. Dan juga roti buaya ini juga kaya akan karbohidrat dan gula sama seperti selendang mayang karena dibuat juga dari tepung terigu dan gula. Dan saya akan mempersilahkan Giti. Saya di sini akan menjelaskan kandungan roti buaya dan bir peletok. Pertama, bir peletok. Bir peletok minuman yang sehat sekali untuk badan karena mengandung enzim lipase, protease, dan banyak rempah-rempah. Contoh, jahe, lengkuas, kayu manis, dan lain-lain. Dahulu, bir peletok dinamakan karena bangsa Eropa membuat minuman bir dan bangsa Jawa tidak mau kalah. Maka dari itu, bangsa Jawa membuat nama bir peletok. Aslinya, bir peletok tidak ada campuran alkohol sama sekali, jadi itu hanya nama. Lanjut ke roti buaya. Roti buaya adalah roti yang rendah kalori. Satu roti buaya terdapat 91 kalori atau boleh juga 46% karbohidrat karena terbuat dari kuning telur, tepung protein tinggi, gula, ragi, dan margarin. Terima kasih. Lalu saya akan Kamila untuk menjelaskan makanan selanjutnya yaitu talam hijau. Silakan Kamila. Di makanan pembuka kita punya talam hijau. Talam hijau
Salam Ijo ini adalah jajanan sehat tanpa penguat dan MSG yang pasti mengenyangkan dan enak. Lalu di sini ada bir peletok. Bir peletok banyak manfaatnya bagi tubuh kita. Jika kita mengonsumsinya secara teratur, itu bisa meningkatkan kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari berbagai macam penyakit. Biru laut seperti kolam. Cakep. Ikan paus pandai menyelam. Cakep. Dari lubuk hati paling dalam. Cakep. Kami menutup presentasi ini dengan salam. Say salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam